Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, serta teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan menjawab terkait diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun topik sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik yang pertama, menurut saya sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya, yang pertama, fokus pada pendidikan dasar yang merata, seperti di Indonesia, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand juga menekankan pentingnya pendidikan dasar yang merata bagi semua anak. Seperti di sekolahan saya di SMA Kujayan, semua siswa mendapatkan hak yang sama untuk belajar tanpa diskriminasi. Yang kedua, adanya kurikulum nasional. Hampir semua negara di Asia Tenggara memiliki kurikulum nasional yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Di Indonesia sendiri, kita menggunakan kurikulum Merdeka, sementara di negara lain seperti Malaysia menggunakan kurikulum standar sekolah rendah dan di Singapura menggunakan National Curriculum Framework. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru, di mana khususnya di lingkungan sekolah saya, para guru aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Ini juga dilakukan di banyak negara ASEAN dan Asia Pasifik yang sadar bahwa guru yang berkualitas adalah kunci keberhasilan dari pendidikan suatu negara. Adapun perbedaannya, yang pertama teknologi dan fasilitas pendidikan. Beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang sudah jauh lebih maju dalam pemanfaatan teknologi di sekolah, bahkan sejak pendidikan dasar. Sedangkan di sekolahan saya, teknologi sudah mulai digunakan walaupun masih terbatas. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu dalam sistem penilaian. Di negara seperti Jepang dan Korea, penilaian lebih menekankan pada proses dan pembentukan karakter. Di Indonesia, meskipun mulai mengarah ke arah sana, sistem penilaian masih sering fokus pada angka dan nilai ujian. Namun, dengan hadirnya profil pelajar Pancasila, Indonesia kita mulai mengadopsi penilaian berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, durasi dan jenjang pendidikan. Di Indonesia, pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun. Hal ini mirip dengan beberapa negara, namun ada juga yang berbeda. Misalnya di Filipina, pendidikan dasar mencakup lebih banyak tahun karena sistem K-12. Sementara di Jepang, pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun, tetapi lebih ketat dan disiplin dalam pelaksanaannya. Yang kedua, hal penting yang ditemukan dalam eh, materi yang disisipkan pada e-learning, yang pertama tentang sistem pendidikan di ASEAN memiliki persamaan umum di mana tahapan pendidikan hampir serupa, mulai dari pendidikan nonformal, lalu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semua negara mengembangkan kurikulum nasional untuk mencapai tujuan pendidikan, dan pendidikan dasar menjadi kewajiban, dan banyak negara menjamin minimal 9 tahun wajib belajar. Yang kedua, tentang sistem pendidikan di berbagai negara. Yang pertama di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kurikulum mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ada jalur pendidikan non formal dan jalur formal. Pemerintah menjalankan manajemen berbasis sekolah dan memberikan BOS atau DAK untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara Malaysia, pendidikan berdasarkan prinsip akses, keadilan, kualitas, kompetensi, dan manajemen optimal. Memiliki dua jenis pendidikan moral, yaitu agama Islam untuk Muslim dan pendidikan moral untuk non-Muslim. Fokus pada pengembangan individu secara jasmani, rohani, sosial, dan intelektual. Pada negara Thailand, pendidikan dijamin 12 tahun, wajib belajar 9 tahun. Struktur sekolah mulai dari prasekolah, SD, SMP, dan SMA. Kurikulum menengah dibagi menjadi dua, untuk calon sarjana dan untuk pendidikan kejuruan. Masih terdapatnya ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan sekolahan yang ada di pedesaan. Di negara Singapura, sistem terdiri dari sekolah pemerintah, swasta, dan internasional. Kurikulum bilingual yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu atau bahasa Mandarin. Menekankan inovasi dan kewirausahaan, serta fleksibel dan mampu
beradaptasi dengan perkembangan global menghasilkan SDM bertaraf internasional. Bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan di ASEAN itu sendiri? Yang pertama, semua negara ASEAN itu berupaya yang pertama meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan pendidikan alternatif dan mengembangkan pengelolaan sekolah yang partisipatif dan akuntabel. Selain itu, negara-negara itu juga berusaha meningkatkan mutu melalui pendanaan, pelatihan guru, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan masa depan. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang video yang ada di e-learning, video tersebut membahas tentang perbandingan sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan di Asia Pasifik. Yang kedua, struktur jenjang pendidikan dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang mendukung sistem pendidikan seperti wajib belajar, kurikulum nasional hingga bantuan operasional. Selanjutnya, praktik baik atau best practice dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Yang terakhir, penekanan pada pentingnya pemerataan pendidikan, teknologi, karakter, dan kualitas tenaga pendidik. Contoh hal yang ditekan dalam video, Singapura itu menonjol dalam pendidikan yang fleksibel, inovatif, dan berstandar internasional. Thailand memberikan jaminan 12 tahun pendidikan dasar, namun mengalami tantangan pemerataan. Dan untuk Malaysia, mengintegrasikan pendidikan moral dan agama ke dalam kurikulum nasional. Kaitan dengan modul 6 pada mata kuliah ini, kerangka dasar perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Yang kedua, penekanan pada komponen sistem pendidikan dasar seperti struktur jenjang, kurikulum, peran guru, manajemen sekolah, dan pendanaan. Menampilkan studi kasus seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara ASEAN dan menjelaskan perbedaan antara sistem sentralistik dan desentralistik. Yang terakhir, mengeluas faktor-faktor keberhasilan pendidikan di negara maju seperti budaya, belajar, etos kerja, inovasi kurikulum, dan sistem penilaian berbasis kompetensi. Kaitannya terkait tentang video dan modul, yang pertama dari aspek struktur pendidikan, Uh, isi tayangan video itu menampilkan tentang pendidikan di ASEAN, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Sedangkan pada modul mendeskripsikan jenjang pendidikan dan perbandingannya. Kesamaannya sama-sama membahas dasar struktur pendidikan tiap negara. Aspek yang kedua, kebijakan pemerintah dalam video fokus pada wajib belajar, bantuan pos kurikulum nasional, dan pada modul menjelaskan model pengelolaan pendidikan. Kaitannya apa? Memberikan gambaran bahwa keberhasilan tergantung dukungan kebijakan. Aspek yang ketiga terkait karakteristik kurikulum pada video menampilkan inovasi dan bilingual pada negara Singapura dan pendidikan moral pada negara Pancasila. Sedangkan pada isi modul, perbandingan kurikulum negara maju dan berkembang. Kesamaannya sama-sama menekankan kurikulum sebagai alat utama mencapai tujuan pendidikan. Aspek berikutnya terkait peran guru dan sekolah dalam video ada pembahasan tentang penguatan manajemen berbasis sekolah dalam modul membahas kualitas guru, pelatihan dan otonomi sekolah. Kesamaannya keduanya menyadari pentingnya guru dan manajemen sekolah itu sendiri. Aspek yang terakhir yaitu terkait perbandingan internasional dalam video menayangkan fokus pada ASEAN dan Asia Pasifik, sedangkan pada modul memperluas ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang, ah, Amerika Serikat, dan Finlandia. Kesamaannya apa? Video adalah bagian aplikatif atau praktik dari teori yang ada dalam modul. Sekian pendapat dari saya terkait sesi 8. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.